Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat. Mari kita siapkan hati kita untuk kebaktian pagi hari ini. Kita puji Dia dengan lagu Wotisen Woyau Cing Paini. Allahku, ku mau sembahmu. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk menyembah dan memuji Engkau lewat online ini. Biarlah setiap hati kami boleh bersatu dengan Engkau ya Tuhan, boleh menemukan perjumpaan Engkau lewat kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Betapa besar kasih-Nya Yesus. Dia mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Kasih Yesus, Yesus tiai. Be
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Ho chu ai. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dimana pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Guru Injil Ivan. Selamat pagi, Shalom Oma Opa KUI yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita bisa mengikuti bersama ibadah KUI secara online. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk kita mau menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada kami hikmat, sehingga kami pada dasarnya yang tidak layak untuk menerima kebenaran-Mu, dapat memperoleh hikmat untuk boleh memahami kedalaman isi hati Tuhan. Pimpin berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama merenungkan satu tema, yaitu mengampuni seperti Kristus. Mengampuni seperti Kristus. Itulah sebabnya mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Matius pasal 18 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Di situ dikatakan demikian, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Tahun lalu ada sebuah penelitian yang dikeluarkan oleh Bilangan Research Center yang dilakukan kepada orang Kristen di Indonesia. Ternyata di dalam hasil riset itu dinyatakan demikian,
44% orang Kristen itu sesungguhnya pada dasarnya tidak memiliki dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh apa yang menjadi hasil dari riset dari Bilangan Riset Center ini merupakan satu rapor merah untuk setiap kita, orang-orang Kristen. Lalu kemudian saya jadi memikirkan kenapa ada demikian banyak orang-orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan rohani tersebut. Lalu di dalam riset itu kemudian dilanjutkan kenapa alasannya ada sedemikian banyak orang-orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan rohani. Padahal itu adalah riset terbaru tahun ini. Di dalam buku itu dicatat alasannya, yaitu mereka bukanlah orang-orang Kristen yang dimuridkan. Mereka bukanlah orang-orang Kristen yang diajarkan bagaimana caranya untuk hidup sebagai murid Kristus. Mereka bukanlah orang-orang yang diajar untuk memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus. Itulah sebabnya penting untuk kita memahami dan kita memiliki satu mindset di dalam pikiran kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus sudah sepantasnya menjadi seperti Yesus. Dan sudah sepantasnya kita menjadi seperti Yesus. Dan hari ini kita mau mempelajari satu bagian kecil dari bagaimana kita menjadi seperti Yesus, khususnya di dalam tema mengampuni seperti Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena tema tentang pengampunan ini merupakan salah satu tema yang mayor di dalam masa-masa rangkaian Paskah dan nanti sampai kita menyongsong sampai kenaikan Tuhan Yesus, dan ini adalah salah satu topik yang penting di dalam iman Kristen. Karena sesungguhnya mengampuni seperti Kristus berbicara tentang 3 hal yang kita akan pahami hari ini bersama-sama. Pengampunan seperti Yesus atau mengampuni seperti Yesus, yang pertama berbicara tentang pengampunan yang tidak ada batasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah sebabnya ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa kali dia harus mengampuni? Lalu kemudian seakan-akan Petrus seperti cari muka di depan Tuhan Yesus, 7 kali Tuhan, begitu kan ya? Karena sesungguhnya untuk orang-orang Yahudi pada saat itu mengampuni bukanlah hal yang mudah. Lalu Petrus seakan-akan datang kepada Tuhan 7 kali. Di dalam benak Petrus mungkin Petrus mengharapkan, wah mungkin sebentar lagi saya akan dipuji ini sama Tuhan. Di dalam benak Petrus mungkin Petrus akan memikirkan, mungkin Tuhan akan berkata pada Petrus, hebat sekali Petrus, 3 kali aja susah, kamu ngomongnya 7. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus di sini dikatakan, bukan begitu ya. Berbeda dengan apa yang Petrus pikirkan. Di situ dikatakan 70 kali 7 kali. Jangan lupa Matius menuliskan Injil ini untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat erat dengan simbol, orang-orang Yahudi sangat erat dengan angka-angka yang memiliki nilai-nilai. Dan itulah sebabnya tidak salah untuk kita menginterpretasikan begini. 7, angka 7 bagi orang Yahudi itu adalah satu angka yang genap, angka yang baik sekali begitu ya. Ini 70 dikali 7. Mau menggambarkan tentang satu gambaran bahwa untuk pengampunan itu tidak berbicara tentang kuantitas, tetapi pengampunan berbicara tentang kualitas. Nah sekarang pertanyaannya adalah kualitas seperti apa yang Tuhan ingin kita pahami, yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena sesungguhnya kualitas itu ketika kita melihat secara garis besar Alkitab, itu dilakukan oleh Tuhan bahkan ketika pertama kali manusia jatuh di dalam dosa. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Memang di dalam pasal 3 ayat 15a ini, di situ di awal-awal Tuhan menggambarkan tentang adanya satu permusuhan, satu perbedaan yang dihadapi oleh manusia. Tetapi mari kita jangan salah pahami ayat ini. Ayat ini berbicara tentang konsekuensi dosa yang sesungguhnya serius yang Tuhan sedang perlihatkan.
Tetapi bukan hanya berbicara tentang konsekuensi dosa yang begitu serius, ayat ini berbicara tentang pengampunan yang tidak dipaksakan, yang akan dikerjakan kemudian melalui karya kematian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan nanti dari keturunan perempuan ini itu akan meremukkan kepala dari sang ular. Secara tidak langsung, begitu relasi antara manusia dengan Allah rusak karena dosa, di situ apakah manusia memaksakan Allah untuk Allah langsung dong tolong bikin satu sejarah penebusan? Tidak. Karena di dalam ayat 15 itu tidak diberikan jeda antara A dan B. Itulah sebabnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengampunan yang Tuhan lakukan itu tidak berdasarkan apa yang manusia lakukan. Sesungguhnya pengampunan yang Allah telah rancangkan dari Kejadian pasal 3 ayat 15, ini adalah sesuatu yang tidak dipaksakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, cuman terkadang kan begini ya. Sebagai manusia, mari kita tuh jujurnya gini. Terkadang kita terpaksa mengampuni karena dia itu saudara saya, begitu ya. Saya terpaksa mengampuni karena gak enak begitu. Nanti puhau ise lah, kita ngerasa A, kita ngerasa B, kita ngerasa C. Dan pada akhirnya sesungguhnya itu bukanlah pengampunan yang tulus, bukanlah pengampunan yang murni. Karena di dalamnya nanti kita masih terus mengingat-ingat kesalahan, kita masih mengingat-ingat tentang bagaimana luka yang telah dilakukan, yang telah ditorehkan oleh orang itu kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memiliki kualitas pengampunan seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang pengampunan itu tidak dipaksakan. Pengampunan itu tidak dipaksakan. Apalagi ketika kita memahami pengampunan seperti Kristus, ciri yang ketiga adalah pengampunan karena kita pun telah diampuni. Menarik sekali, topik pengampunan yang ada di dalam Matius 18 ini juga terkait dengan Matius 6 yang berbicara tentang doa Bapa kami, yang di dalamnya berbicara tentang ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena sesungguhnya poin yang ketiga berbicara tentang pengampunan yang kita miliki itu bukan pengampunan yang murah, tetapi pengampunan karena kita pun telah diampuni. Pengampunan karena kita pun telah diampuni. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita memiliki pemahaman tentang pengampunan yang utuh, itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana si A minta maaf ke si B lalu mereka maaf-maafan saja. Tidak. Tetapi pengampunan yang utuh itu berbicara tentang satu, tidak ada batasnya. Yang kedua, pengampunan itu tidak dipaksakan. Dan yang ketiga, pengampunan itu berbicara tentang bagaimana pada dasarnya Kristus telah mengampuni kita. Dan itulah adalah kekuatan untuk kita bisa mengampuni satu dengan yang lainnya. Alkitab menggambarkan konsep pengampunan ini dengan begitu jelas. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bagaimana dari awal Allah konsisten mau mengampuni umatnya. Dan bagaimana di dalam kitab Wahyu kita pun sama-sama diajak untuk melihat bagaimana nanti ketika pengampunan itu telah terkristal, ketika Allah datang kedua kalinya, kita bisa kembali memiliki kesempatan untuk muka dengan muka berhadapan dengan Tuhan di Yerusalem yang baru, yang sesungguhnya itu semua terpancar ketika kita, umat Allah, telah diampuni dosa kita oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini, pada hari ini, saya mau mengajak setiap kita, ayo kita mau belajar mengampuni seperti Yesus. Jangan hitung-hitungan di dalam pengampunan kita. Ayo kita mau sama-sama belajar untuk memiliki pengampunan yang tidak dipaksakan. Mari kita mau sama-sama belajar untuk kita mengampuni karena kita pun telah diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh diajar oleh Tuhan. Bagaimana sesungguhnya pengampunan adalah hal yang penting, apalagi ketika kami ingin menjadi sama seperti Yesus Kristus. Ketika kami ingin menjadi murid Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami
tolong kami yang lemah, tolong kami yang terbatas ini. Supaya apa? Supaya kami bisa sungguh-sungguh memahami bagaimana sesungguhnya Tuhan ingin kami mengampuni, sama seperti Kristus. Yang sesungguhnya tidak ada batasnya, yang sesungguhnya tidak dipaksakan, yang sesungguhnya dilakukan karena kami tahu bahwa kami telah diampuni oleh Tuhan. Tolong setiap kami, di dalam keterbatasan kami bisa mengampuni sama seperti Yesus telah mengampuni kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
untuk meresponi firman Tuhan yang begitu besarnya kasih Tuhan, sehingga Ia mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita yang sudah berdosa ini. Mengampuni lebih sungguh. Untuk doa syafaat dan penutup akan dibawakan oleh GI Ivan. Mari kita mau sama-sama datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menutup persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kalau dalam persekutuan KUI hari ini Tuhan boleh memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap oma opa KUI yang mengikuti persekutuan hari ini. Tuhan yang kiranya akan terus menolong, memberkati mereka, memberikan umur yang panjang, kesehatan, damai, sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa biar di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan yang akan terus hibur mereka, yang akan terus menolong, memberikan damai, sukacita di dalam hati mereka satu persatu. Berkati keluarga mereka satu persatu Tuhan. Berkati mereka juga supaya mereka boleh terus mengisi waktu luang bersama dengan Tuhan, memikirkan Tuhan dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami terus menyerahkan gereja kami GKI Kanan ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan tahun ini kami rindu, kami boleh seperti slogan yang kami akan usung, yaitu kami bisa berbuah bagi Tuhan. Pimpin, berkati, dan tolong setiap kami ya Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang kiranya akan terus menolong, memberkati negara kami. Kami rindu Tuhan yang akan terus menolong Indonesia di dalam percepatan vaksinasi. Tuhan memberkati Presiden, Tuhan berkati Wakil Presiden, Tuhan berkati para menteri, setiap gubernur. Tuhan yang akan terus menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau sama-sama mengakhiri persekutuan KUI kami pada hari ini, dan kami mau menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.